Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semuanya, pemirsa dan juga sahabat semuanya ya, dari Ani Combat Garden dimanapun berada. Nah, untuk sore hari ini saya juga ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Dan kali ini kita dijumpai atau ada tamu ya dari Pak Heri Pratikno. Beliaunya adalah dari Universitas dari Stikom Surabaya ya, dengan prodi atau jurusan Teknik Komputer. Nah, beliaunya ini adalah salah satu dari pemirsa Ani Power Garden yang mulai dari video aku pertama sampai sekarang ini selalu memberikan supportnya, memberikan ini ya, komentar-komentarnya ya. Dan kali ini beliaunya kebetulan berlebaran di rumah keluarganya. Di mana Pak Heri? Di daerah Banaran. Di daerah Banaran Tugu ya. Dan kebetulan saya juga kenal ya di channel saya, sehingga beliaunya ini tertarik ya untuk survei ya Pak Heri ya di rumah saya. Oke, juga saya ucapkan selamat datang ke Pak Heri dan berkenalan juga dengan pemirsa dari Power Garden, Ani Power Garden. Oke Pak Heri, ini teman-teman, Pak Heri ini akan sedikit mengintip ya tentang saya ya setelah saya purna, sehingga saat kemarin itu di bulan Desember Januari itu kita mendapatkan predikat gitu ya Pak Heri, kita bisa sampai di mantap premier ya tingkat nasional. Nah, karena kita berteman gitu ya, dan juga kemarin Bu Heri juga datang ke sini, tapi untuk kali ini ada kesibukan dan Pak Heri ingin bertanya-tanya nih menguak tentang saya tentunya, karena beliaunya juga mengamati terus ini ya di channel saya. Entah ini tadi apa yang akan diutarakan atau ditanyakan, nanti saya persilakan ke Pak Heri, dan saya sedikit Pak Heri nanti juga akan tanya-tanya tentang universitas di ini ya, Stikom ya Pak Heri, karena mungkin untuk masyarakat di lingkungan aku, di masyarakat Trenggalek dan lingkungan daerah saya ini masih belum begitu itu banyak tahu tentang prodi jurusan di Stikom ini. Nanti barangkali saya juga diberikan informasi, barangkali juga bermanfaat untuk masyarakat dan tentunya untuk pemirsa Ani Garden. Nah, seperti Pak Heri sendiri ini saat sekarang itu menempuh di S3 di Malaysia ya pemirsa ya, di Malaysia, dan saat ini sudah waktunya mengejar untuk tesis ya. Iya, semoga nanti cepat selesai Pak Heri ya, bisa lulus dan nantinya sukses selalu dan tentunya juga sehat ya. Gimana dengan keluarga Pak Heri? Sehat ya? Iya, alhamdulillah. Dan juga mudah-mudahan di Lebaran tahun nanti itu kita bisa juga bersilaturahmi gitu ya Pak Heri. Oke, nanti mau ngobrol-ngobrol nanya tentang saya. Sebelumnya terima kasih atas undangannya di mini podcast ini. Iya. Terus juga karena masih dalam rangka Hari Raya Idul Fitri, saya juga mengucapkan ke pemirsa, mohon maaf lahir batin, minal aizin wal faizin. Sebelumnya saya juga minta maaf ya pada bulannya sama pemirsa, karena untuk pertemuan mini podcast hari ini itu tidak terkonsep. Mungkin saya ada hilaf kata, salah kata dan sebagainya, mohon dimaafkan karena ini sama sekali tidak ada setting, tidak ada konsep. Jadi tadi ketemu 10 menit ya. langsung mengalir saja. Iya, gitu. oke, iya Pak Heri. Terima kasih, tadi sudah dikenalkan sama Bu Ani. Jadi kebetulan saya awal-awal mengikuti Ani Power Garden itu ketika yang paling tertarik adalah review di Kampung Coklat Blitar itu. Ya benar-benar iya. Itu karena pada saat itu saya kepingin tahu di mana sih Kampung Coklat itu, kok iya. saya dengar ada di daerah A, daerah B, dari
waktu saya lihat itu Bu Ani review kampung coklat yang di Blitar. Di Blitar, Ternyata di Blitar juga ada. Ada, gitu ya. Ya untuk apa tadi sudah disinggung tempat saya bekerja begitu dengan saya sedikit mengikuti saja. Iya. Di bulan April ini adalah Disnatalis Universitas Dinamika Stikom Surabaya yang ke-41. Jadi kami ada promo besar-besaran di mana ada fasilitas bebas uang gedung, Iya. terus juga ada potongan SPP mulai 100%, masuk gitu kuliah ya. sampai keluar kuliah itu tidak membayar sama sekali, potongan iya. 50% bagi putra putri anggota TNI, Polri, guru, dosen dan sebagainya. Iya. Terus ada potongan juga 25% SPP. Jadi selain Iya. bebas uang gedung juga ada di kami. Iya. Kebetulan saya di bidang program studi teknik komputer. Jadi kami Iya. ada 3 fakultas, fakultas FPI, FI sama FEB. Oh iya, Ekonomi bisnis. Oh, ekonomi Ya. bisnis. Saya itu desain industri kreatif, sedangkan saya teknik informatika. Oh, gitu ya Pak Heri. Teknik informatika. Promo seperti itu apakah selalu dilakukan dalam setiap tahun gitu atau khusus tahun ini atau sudah pernah? Tidak pernah. Cuma tahun ini promonya itu dibesarkan. Dibesarkan ya. Dari yang mulai 100% kapasitasnya, kuotanya 50% lebih. Karena juga dalam rangka Disnatalis yang ke-41. Oh iya, Disnatalis yang ke-41. Di bulan Jadi April ini. usianya sudah 41 tahun ya pemirsa ini. Jadi mungkin di daerah kita juga sudah banyak sih masyarakat yang tahu tentang jurusan atau prodi ini ya. Dan semoga saja nanti dengan adanya promo ini banyak ya para orang tua ataupun calon mahasiswa ya yang bisa memanfaatkan peluang ini ya Pak Heri. Itu tadi semua jurusan ya Pak Heri ya, semua jurusan. Dan kami adalah perguruan tinggi pertama di Jawa Timur yang bergerak di bidang komputer. Itu ya. Baru pertama, yang pertama. Oh iya. Pak Heri sendiri sudah berapa tahun ya jadi dosen di Stikom? Jadi dosen di Stikom untuk pendidikan tinggi kan paling tinggi S3. Saya itu S4. Karena ketambahan ya. SDM. Oh iya. Jadi Wah, saya luar biasa. mulai SDM itu elektro, S1-nya elektro, S2 elektro, S3 itu juga elektro. Jadi Iya. kalau pendidikan paling tinggi itu S3, dengan saya gilirnya itu sampai S4. Karena ketambahan Iya. SDM elektro. Oh gitu ya. Iya. Terus ini Pak Adi terkait dengan ajaran baru ya Iya. para mahasiswa di barangkali nanti ada pemirsa Amin, Garden atau masyarakat ya dimanapun berada tentunya ya yang berminat ya ada peminatan untuk masuk di perguruan ini. Barangkali nanti apa berkenan kita nanti akan masukkan nomor WA atau kontak dari Pak Heri gitu. Alamat Dinamika juga ada. Iya. Stikom Surabaya juga ada. Bisa mengambil nomor telepon juga bisa. Ya barangkali mungkin memerlukan info-info gitu ya untuk memudahkan atau melancarkan akses ya tentang info atau apa ya secara teknis itu bagaimana kalau akan mengikuti tes di Stikom ini Pak Heri. Nah selain itu ini Pak Heri untuk di Stikom itu sampai semester berapa ya itu ya? Sama, jadi Oh, iya. harapannya itu sampai semester 8. Semester 8 gitu ya. Itu paling cepat berarti bisa ditempuh Bisa sampai 3,5 tahun kalau 3,5 cepat. tahun ya. 3,5 tahun, Oke, itu oke. harus 4 tahun, 3,5 tahun. Iya. Kalau mungkin peluang untuk pekerjaan, Iya. katakanlah nanti anak didik atau para mahasiswa ini sudah selesai menempuh ya Iya. kuliahnya, itu untuk apa ya bidang pekerjaannya ini itu kan seperti apa ya di informatika atau teknik itu ya Sesuai dengan prodinya. prodinya ya Pak Eri ya. Harapannya itu sebelum lulus kuliah sudah dapat pekerjaan, karena ketika di semester akhir biasanya mahasiswa sudah mulai mencari pekerjaan. Oh gitu. Misalnya di program studi kami ini saat ini di dalam bidang pekerjaan itu ada 4 bagian bidang pekerjaan yang bisa dilakukan oleh alumni dari Universitas Dinamika. Yang pertama itu ke arah otomasi Oh, industri. iya.
terus yang kedua adalah di bidang jaringan komputer, terus berikutnya adalah di bidang AI. Saat ini yang juga lagi hamil, terus juga yang lagi tren saat ini terkait dengan bidang IoT, Internet of Things. Oh iya. Oh iya Pak Eri, untuk ini ya, alamat barangkali ya, untuk Stikom barangkali bisa disampaikan kepada pemirsa nih. Ya, untuk pemirsa, alamatnya dari kampus Universitas Dinamika Stikom Surabaya itu di Jalan Raya Gedung Baru 98 Surabaya. Jadi atau bisa diakses seluruhnya melalui website dari Universitas Dinamika Stikom Surabaya di www.dinamika.ac.id. Iya. .ac.id. Oke. Makanya tadi terkait dengan bidangnya Bu Ani ini kan di kampus kami itu biasanya kan ada kenal istilah intrapreneurship, kemudian entrepreneurship, lainnya ada mantapreneurship. Mantap, iya. Nah, ini program mantapreneurship ini maksudnya gagasan dari mana begitu? Istilah-istilah Ini jadi mantapreneurship. ganti saya nih. Ya Persa, karena di mini podcast ini kita hanya sharing ya Pak Heri ini ya sebagai masih saudara sih juga beliaunya adalah teman gitu ya, dan saya juga ingin banyak tahu tentang bidang dari pekerjaannya, dan Pak Heri juga sebagai pemirsa yang memberikan perhatian gitu ya, selalu kasih komentar, kasih ini. Dan ini mungkin Pak Heri ingin nanya tentang Mantapreneur, itu gagasan dari mana? Itu ceritanya panjang Pak Heri, tapi bisa kita singkat gitu ya. Pada waktu itu saya itu sudah pengajuan untuk berkas pensiun. Ya, saya pensiun per April itu 2023 kemarin ya Pak Heri ya. Dan waktu itu saya sudah mulai melengkapi dari berkas-berkas gitu, dan ada salah satu dari karyawan yang berada di bidang Premier ini menyampaikan kepada saya gitu loh, nanti buahnya kalau sudah pernah memiliki kegiatan apa sih gitu, kita nikmati aja hari-hari karena kita memang sudah selesai bertugas, dan saya hanya pokoknya mengisi waktu mengalir aja, mengikuti kata hati, dan juga meneruskan hobi yang kemarin belum sempat gitu Pak Eri. Nah kebetulan pada saat itu dari kantor pusat di Mandiri Kasket itu ada semacam tema Pak Eri ya, dari pensiun berkarya ya, para pensiunan itu. Nah dari situlah muncul suatu gagasan dari pusat agar supaya para pensiunan ini masih tetap eksis dan bisa berkarya gitu ya. Nah setelah itu kita ngobrol aja sama waktu itu Mbak Anisya namanya, dan dia banyak tahu tentang saya. Oh Mbak ini bagus gitu, sangat menginspirasi dan sangat ini ya, manfaat sekali ya untuk masyarakat gitu, menginspirasi lah. Nah kita bikin proposal aja, kita ikut gitu ya, karena di Trenggalek selama ini belum pernah ikut sih seperti itu. Waktu itu namanya Mantapreneur Pak Eri, dan alhamdulillah kemarin itu saya masukkan proposal itu. Awalnya kita masuk di 300 berapa, pokoknya 385 itu tingkat nasional gitu ya, dari sekian kabupaten, karena di kabupaten katakanlah di kabupaten mana gitu ada 2, ada 3 gitu, tapi bahkan ada yang tidak masuk sama sekali gitu. Seperti dari Trenggalek itu satu-satunya saya, dari Tulungagung juga hanya satu, tapi dari Surabaya itu banyak Pak Heri yang masuk. Nah seperti itu, tapi pada akhirnya kita bisa masuk 5 besar. Nah ini Pak Heri, 5 pemenang WMS Reward 2023. Ini dari Joko dan juga dari Pekanbaru, dari Kendari,
terus ini ya dari Papua kalau nggak salah, dan ini saya dari Trenggalek. Sebenarnya dari kelima peserta ini kemarin untuk liftnya itu saya banyak Pak Heri, cuma ada kesalahan untuk komentar itu harus ada aturan penulisan kalimatnya, ada hashtagnya, tidak sembarangan. Jadi di situ ada hashtag ketentuan. Nah ini saya yang tidak apa ya namanya sesama bacanya. Jadi untuk komentar itu kita jadi di sini yang akhirnya itu jadi tertinggal ya, komentarnya tidak banyak. Jadi saya ini hanya mengalir aja Pak Heri, sudah purna dan bisa meneruskan hobi saya, dan alhamdulillah justru saya sudah purna. Ini saya rasa merupakan capaian penghargaan apresiasi tertinggi ya, dan ya banyak sih ini dari tingkat kabupaten juga ada, dari Karesidenan trofi-trofi ini Pak Heri. Cuman waktu saya kemarin itu setelah purna ini justru diadop oleh Mandiri Kasped dan masuk menjadi duta besar tingkat nasional. Dan untuk selama ini di Trenggalek memang belum pernah ada peserta yang masuk. Nah itu berawal dari channel YouTube saya, itu kan ada 4 tema ceritanya, ada tanaman hias, ada merangkai bunga, dekorasi, dan pariwisata. Dari keempat tema barangkali Pak Heri sudah pernah lihat ya? Oh iya, jadi tadi sudah. Sebetulnya bidang apa dari buah untuk yang apa flower garden Ya. itu bisa dikolaborasi dengan teknologi yang kami punya. Jadi kebetulan di Universitas Dinamika Sukom Surabaya, kami selain bergerak di bidang jaringan, di bidang IoT, tadi itu di bidang robotika. Jadi kami menerapkan di bidang IoT Internet of Things. Jadi segala sesuatu itu bisa dikontrol lewat smartphone, di remote, di monitor, di monitoring secara jarak jauh. Dan dikerjakan anak-anak kami tugas akhir itu salah satunya membuat hidroponik. Jadi adalah bagaimana membuat bibit sampai panen ada sawi itu di dalam ruangan di dalam ruangan dengan bentuk misalkan angka 8 bisa tanamannya mulai bibit di situ, nanti sirkulasi apa airnya itu diatur oleh IoT, secara IoT bisa diremote jarak jauh. Nah di situ yang dimonitor, yang diatur otomatis tidak hanya kadar air, jumlah volume air, tetapi juga nutrisi ya. Itu bagaimana dia melakukan mixing, pencampuran antara cairan A, cairan B, ada banyak macam itu dicampur kemudian diputar. Ketika airnya berkurang, nutrisinya berkurang, dia mencampur sendiri. Nah, terus metode itu dikembangkan lagi menggunakan aquaponik. Aquaponik adalah hidroponik, jadi di atasnya itu hidroponik seperti tadi, tetapi di bawahnya itu ada kolam ikannya. Jadi apa air dari kolam ikan yang sudah diatur nutrisinya, kemudian bisa dimonitor apa sanitasinya, kebersihan airnya, terus nutrisinya itu diputar kena tanaman di atas, turun lagi ke kolam renang, sehingga terjadi mutualisme simbiosis antara tanaman di atas dengan ikan-ikan yang di bawahnya gitu ya. Dan itu semua bisa dikontrol otomatis. Karena tadi saya sempat lihat di Flower Garden itu selain melakukan pembibitan berbagai macam tanaman, juga ada budidaya ikan gurami sama ikan nila. Nah, mungkin itu bisa suatu saat kalau memungkinkan, terus ada waktu, bisa dikolaborasi bagaimana itu bisa dimonitoring, di remote, dikontrol secara jarak jauh 24 jam melalui handphone. Itu mungkin link dari pertemuan kita hari ini. Ternyata apa yang dilakukan Tuhan di Flower Garden-nya itu ketika ditambah dengan sebuah teknologi itu akan lebih sempurna gitu ya, maksimal gitu ya Pak Heri ya. Jadi ini tadi berarti kan apa ya, suatu alat ya seperti remote control gitu ya, yang dari jauh gitu ya Pak Heri ya, bisa seperti itu ya.
larinya kurang apa enggak, nutrisinya kurang atau enggak, kemudian umpanya gagal kerja atau enggak, itu bisa dimonitor semua. Iya, tapi untuk perawatan seperti air, seperti nutrisi, barangkali seperti yang lain-lain itu memang sudah tersedia di situ. Ya, Sudah tersedia ya, berarti kita melakukan. Oh iya saja. iya, oke. Jadi nanti akan terjadi simbiosis mutualisme di antaranya itu ya Pak. Ini juga bisa diimplementasikan di tanpa hujan. Jadi tugas akhir dari anak-anak kami itu juga diimplementasikan di tanpa hujan, karena hujan ini cukup repot, budayanya nggak sembarangan, terus juga rentan terhadap penyakit gitu. Terus airnya juga sangat ini harus dimonitor. Itu bisa dilakukan. Ya, saya sebagai orang IT melihat tanaman ini adalah melihat sebuah besaran Tuhan. Gitu Jadi, ya. Bagaimana hanya tanah dikasih air, terus dia bisa membuat batang yang keras, ranting yang keras, dengan berbagai macam warna daun, terus juga berbagai macam bentuk buah dan rasanya itu seperti jadi saya melihat kebesaran Tuhan di situ. Pertanian sekarang dengan ilmu dan peralatan yang canggih, memang apa yang bisa kita mau jadi bisa gitu Pak Heri ya. Jadi nanti barangkali dengan datangnya Pak Heri ke sini bisa kita berkelanjutan gitu ya dari pengamatan ini. Memang di ini Pak Heri di belakang itu saya itu kan belajar untuk memanfaatkan halaman dari pekarangan gitu. Jadi kita memang berawal dari hatinya PKK gitu ya. Jadi PKK itu juga sudah sangat menyatu dengan darah daging. Maksudnya itu kita paham banget ya tujuan dari PKK itu salah satunya pemanfaatan dari pekarangan dan halaman Pak Heri. Ternyata dari pekarangan dan halaman itu bila kita kelola ya dengan sedikit waktu itu jadi sesuatu gitu loh, bisa produktif. Dan walaupun kita tidak memiliki lahan atau sawah yang cukup, tapi kita bisa manfaatkan barang-barang bekas ya. Seperti banyak kita itu di lingkungan kita lah, seperti botol dari galon mineral itu kan banyak terbuang sia-sia ya. Kita nggak usah beli pot, tapi dari situ itu bisa kita manfaatkan untuk tanam cabai, terung, sayuran, macam-macam gitulah. Selain itu halaman kita itu juga bisa menjadi hijau, juga menjadi sumber dari oksigen, terus bermanfaat juga untuk memfilter dari polusi dan udara kotor lah. Untuk melengkapi dari kebun itu selain tanaman hias dan sayuran buah, saya lengkapi sekalian dengan kebutuhan dapur kita Pak Heri. Ada kolam. Nah kolam itu airnya bisa kita gunakan untuk menyiram, karena kotoran dari ikan itu kan banyak nutrisi yang diperlukan oleh tanaman gitu ya. Jadi karena tempat saya itu berada di pedesaan, banyak polusi, debu ya, asap rokok terutama yang tidak bisa terkendali, maka kita itu banyak menanam dari tanaman sayur dan buah. Dan sekalian kita lengkapi dengan lauk ya, seperti ikan nila, ikan gurame, bahkan ada juga dari satwa yang bisa kita gunakan dan bermanfaat untuk dapur gitu. Ya, berdasarkan pengalaman dari Flower Garden, itu kira-kira pemeliharaan tanaman tumbuhan atau pembibitan tanaman tumbuhan apa yang menurut pengalaman dari Bu Ani ini yang paling sulit? Oh gitu ya? Iya. Sebenarnya sama saja Pak Heri ya, entah itu anggrek ya dari aglonema, entah dari tanaman jenis pilo, tanaman rambat, itu sama saja. Tanaman itu makhluk hidup kan, seperti kita manusia, perlu dicintai, perlu disayangi, dirawat ya. Dan dia itu juga paling suka kalau disentuh. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana kita sayang
tanaman. Contohnya kalau sudah memang waktunya siram, kita siram. Waktunya kita kasih pupuk, nutrisi, kita kasih pupuk dan nutrisi gitu. Kalau paling sulit itu sebenarnya nggak sulit sih, cuman kita memerlukan telaten, dan orang yang suka berkebun itu biasanya adalah orang-orang yang penyabar gitu loh Pak Heri. Karena setiap hari itu kan ya telaten, sabar, dan juga tanaman itu tadi perlu disayang, perlu dicintai, dan juga dirawat, salah satunya anggrek. Tapi banyak orang bilang tanaman itu yang memang agak sulit, rada-rada manja gitu ya, memang anggrek Pak Andi. Ada spesies anggrek, nah seperti contohnya anggrek bulan itu ya, itu tidak mau kalau berada di sinar matahari yang penuh gitu. Nah dia harus berada di keteduhan, cukup sirkulasi udara, kelembapan, dan juga penyiraman yang rutin gitu ya. Dan kalau berada di media pot, itu potnya harus polos. Yang dimaksud polos, waktu kita menyiram itu harus terus kering ya, harus tidak ada rendaman air di situ gitu Pak Heri. Nah salah satunya kemarin bisa mengangkat Ani Flower Garden, bisa mencapai di WMS Reward. Ini saya mengaplikasikan dari tanaman anggrek saya. Ini saya bikin dari rangkaian bunga anggrek artifisial ya, seperti ini ya. Buatan, jadi apa namanya, bunga anggrek dari plastik atau bunga palsu. Nah dari situ kemarin apa ya namanya, menurut panitia, kenapa gitu kok rangkaian artifisial, karena unik. Pertama unik, terus yang kedua selama ini itu yang mengikuti event seperti itu tidak ada. Kebanyakan itu dari jenis makanan Pak Heri. Dan ini satu-satunya saya dari merangkai bunga artifisial ini ya, dari bunga anggrek. Nah seperti ini kemarin Pak Heri yang saya apa ya namanya, berada di display ya kemarin. Seperti ini apa rangkaian bunganya. Jadi kemarin itu saya juga dibuatkan lapak di sana di apa namanya, Mandiri Taspen ya, seperti UMKM gitu Pak Heri. Jadi dari jalur itulah kita bisa berkembang untuk kewirausahaan ya, utamanya adalah dari merangkai bunga ini. Jadi ya kemarin alhamdulillah saya bisa mencapai dan mendapatkan predikat dari BMS Reward. Ini berawal dari YouTube, dari salah satunya adalah merangkai bunga ini Pak Heri. Jadi seperti itu. Makanya buat tadi yang menarik saya mungkin bisa diimplementasikan, ayo kita bekerja dengan budaya anggrek yang spesifik tadi. Ya harus kita kedua tertentu, apa mungkin disuruh kemudian juga apa misalnya tadi yang semua itu kan berarti diperlukan skill, diperlukan jam terbang untuk bisa mengetahui bagaimana karakteristik dari masing-masing anggrek. Nah itu kalau dibantu dengan IoT, dengan teknologi itu akan akan lebih membantu ya. Iya, iya Pak Edi. Jadi memang ada tanaman-tanaman dari spesies anggrek ya teman-teman, katakanlah dari anggrek dendrobium ya. Dendrobium itu kuat di sinar matahari ya teman-teman ya. Di sinar matahari itu bisa kuat, tapi beda lagi dengan anggrek bulan ya. Barangkali teman-teman dari pemirsa Ani Garden memiliki aneka macam tanaman anggrek ya di rumah. Jadi jangan sekali-kali anggrek bulan itu ditaruh di air hujan Pak Heri. Dia akan membusuk, nggak bisa. Akarnya Membusuk ya, daunnya itu juga membusuk, bunganya kalau sedang berbunga itu juga akan membusuk. Jadi gimana nih biar aman anggrek bulan ditaruh di mana gitu? Kalau anggrek bulan itu memang harusnya berada di keteduhan, cukup sirkulasi, cukup penyiraman, dan juga perlu pemupukan ya. Selain itu juga tidak boleh atau
jangan sampai lah terkena air hujan dan juga dipanas sinar matahari langsung. Sedangkan anggrek dendrobium dan seperti juga anggrek yang dari jenis anggrek jadulan seperti ini super bean, ya memang anggrek yang benar-benar spesies dari ini dari hutan. Jadi di tempat saya itu Pak Heri, anggrek-anggrek itu sedikit sekali yang berada di pot, karena saya itu punya ini ya, terinspirasi bahwasanya anggrek yang berada di hutan dia itu hidupnya tempel di kayu-kayu gitu ya, di kayu-kayu gitu. Nah lantas kita melihat dari itu, pengalaman dari itu, banyak anggrek saya itu yang enggak saya taruh di media pot, tapi kita tempel di kayu-kayu, walaupun kayu-kayu itu hanya batangan pendek-pendek. Meniru kondisi alam. Kondisi alam seperti itu kita tempel-tempel. Nah selain itu ternyata ada kelebihannya lagi Pak Edi. Anggrek itu kalau kita tempel di kayu-kayu itu dia akan lebih mandiri. Nah akarnya itu kan merambat-rambat di kayu itu ya, seperti nenek moyangnya yang di hutan sana kan. Nah, walaupun katakanlah kita memiliki kesibukan padat banget hari ini, nah, terus nggak sempat menyiram, dia mandiri, lebih kuat dan bisa berhari-hari, bahkan ya maksimal 5 hari itu masih bisa bertahan gitu. Tapi kalau kita taruh di mos, kalau sekarang itu seperti di nursery, seperti di kios bunga itu kan dia banyak memakai mos, ya dari mos itu. Tapi kalau mos itu sudah kering, dari mana nutrisi airnya? Dari nutrisinya dan juga resapan airnya nggak ada. Nah dari situlah akhirnya nanti akan jadi gosong dan juga akan anggreknya itu akan jadi kering ya. Jadi mengering. Jadi memang teman-teman dari pemirsa di rumah ya, sebelum memiliki tanaman, koleksi tanaman yang banyak banget, ini belajar sedikit dulu ya teman-teman. Setelah nanti kita akan mengetahui masing-masing dari karakter dari tanaman-tanaman ini. Nah boleh, silahkan saja. Bahkan selanjutnya teman-teman berpeluang ya untuk memiliki nursery atau juga kios bunga, karena kios bunga itu di sepanjang zamannya ya, walaupun harganya itu Pak Heri naik turun, tapi itu tetap ya, tetap ada semacam keuntungan. Selain itu seseorang atau seperti kita ini ya, yang usianya sudah menginjak kepala 4 ke atas, dengan adanya kegiatan berkebun itu, kita itu akan ini Pak Heri bisa menjadikan terapi kejiwaan. Nah, jiwa kita itu akan gitu ya. Terus juga kita bisa move on dari pekerjaan satu ke pekerjaan yang lain gitu. Selain itu juga akan menaikkan imun kita ternyata. Karena keasikan gitu lah ya, menyalurkan hobi itu. Tapi juga banyak para pemirsa itu banyak ya, tergantung hobinya masing-masing. Ada yang menjahit, ada yang menyanyi, ada yang masak, ada olahraga gitu lah. Jadi bagi kita barangkali yang memiliki ide untuk membuat taman atau membuat agar halaman kita seperti pekarangan kita menjadi hijau, itu bisa kita upayakan secara optimal ya, dengan mengisi dengan berbagai sayur dan buah gitu Pak Heri. Jadi berawal dari hobi itu terus mengalir dan tidak pernah aku memaksakan, tidak pernah, cuman kita mengalir aja, nggak tanya ketemulah ini yang syukur alhamdulillah gitu. Seperti Pak Heri menjalani sebagai dosen kan juga mengalir ke Pak Heri ya, mengalir dan ada keasikan tersendiri seperti itu. Oh ya Pak Heri, ngomong-ngomong yang di Malaysia itu sudah hampir selesai ya, tinggal menyelesaikan tesis ini ya. Iya, seperti itu. Mohon doanya untuk segera selesai ya. Pemirsa, Pak Heri juga mohon doanya dari pemirsa semuanya agar supaya untuk mengerjakan tesisnya ini segera selesai. Oke, tamu kita hari ini dari Stikom dan juga
semoga teman-teman semua, pemirsa semuanya ya, nanti sudah diberikan info dari Pak Heri, nanti bisa ya, apa namanya, webnya tadi ya. Iya, bisa. Bila mana ada putra-putrinya yang akan ada peminatan ke Stikom, nanti bisa ya, Iya. klik di channel itu ya, Iya. di web itu ya. Oke Pak Heri, ternyata waktunya sudah berlalu sedemikian cepat. Terima kasih atas silaturahminya. Semoga nanti jumpa lagi. Sukses selalu, salam Iya. sehat selalu. Juga kepada para pemirsa dan sahabat semua ya, jangan lupa untuk selalu dukung channel Ani Flower Garden dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Juga selalu aktifkan notifikasi tombol loncengnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.